Sekalipun Nabi Isa. Sekarang saya tanya, Pak. Babi itu tetap halal kalau di kitab saya itu. Ya itu kan kitab Anda, terus kenapa Anda paksakan di kitab Iya. saya? Iya, tapi di kitab ibu itu halal berarti ya? Memang halal. Yesus mengatakan halal. Sekarang saya tanya Anda, di kitab Anda, babi itu haram sejak tahun berapa? Ya dari semenjak adanya Al-Quran. Oke, berarti sebelum ada Al-Quran, babi itu halal. Kan nggak repot kan? Anda mengharamkan sesuatu, Anda mengharamkan sesuatu di abad 7. Berarti sebelum abad 7, halal nggak? Ya terus Karena sekarang belum diharamkan sama Allah. Terus sekarang 2025 gimana? Sekarang 2025. Kenapa? Ibu masih makan babi gimana? Memangnya Allah tuh pernah mengatakan demikian? Tahun 2025 haram babi. Ya enggak kan, Al-Quran itu udah ada sekarang mengatakan haram. Ya iya, sebelumnya dikatakan haram nggak? Ya kalau sebelumnya kan saya belum hidup. Ya makanya. Jadi kalau agama Anda pun baru bertindak abad 7, untuk apa Anda mendakwa agama saya yang di abad 1? Kan ketentuan Anda itu di abad 7. Tuhan kami dengan segala ketentuannya udah ada di abad 1. Jadi itu nggak berlaku, nggak kepake kitab Anda di kitab saya, karena kitab Anda baru launching abad 7. Selamat sore, Halo. Ibu. Selamat sore, Doni. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sedikit ada yang mau ditanyakan tentang mengenai Tuhan umat Kristen itu berjumlah berapa gitu, terus siapa aja namanya gitu. Tuhan saya itu Tuhan Yesus. Satu aja, Pak. Satu aja. Untuk itu yang mengenai Roh Kudus itu apa? Roh ya roh lah, nafas. Nafas memang ada namanya, Pak. Nafas itu nggak ada namanya. Kalau Bapak kan itu ada Bapa, ada Roh Kudus, terus ada Yesus, itu gimana? Bapa itu Allah, Yesus itu nama kemanusiaan. Nama kemanusiaan dari Sang Firman. Berarti itu dipisahin apa enggak? Jangan dipisahin dong, Pak. Kalau dipisahin nanti nyeri, Pak. Kalau dipisahin nanti mati, Pak. Kayak Bapak dipisahin dari rohnya, badannya, sama pikirannya. Dipisahin kan mati, Bapak. Demikian Allah kami, Pak. Allah kami tuh nggak bisa dipisahin antara firman-Nya dengan rohnya. Coba, Bapak itu kalau dipisahin badan sama rohnya kan mati. Dipisahin dari suaranya, dari pikirannya, Bapaknya bisu. Kalau Allah kami ini satu punya firman, punya roh. Itu Yesus itu firman-Nya. Roh Kudus itu adalah nafasnya Allah kami. Jadi Allah kami satu yang memiliki firman dan satu yang memiliki roh. Jadi ketika pas di dalam kandungan terus pas lahir itu berarti udah menyatu tuh ke situ. Gimana itu? Menyatu ke situ mana tuh, Pak? Ya kan Yesus itu pernah dilahirkan, terus pernah masa-masanya anak, masa-masanya remaja. Nah pas itu tuh sang Bapa itu gimana itu? Sang Bapaknya kenapa memangnya? Ya ada di dalam Yesus apa di mana, di surga? Yesus itu ada di surga dan ada di bumi, Pak. Kan tadi udah saya bilang, Yesus itu adalah firman. Yesus itu nama kemanusiaannya yang dilahirkan Maria. Kalau keilahiannya itu ya di surga, satu dengan Sang Bapa. Ya berarti membelah diri gitu ya? Gimana cara Anda membelah diri, Pak? Gimana ya, kalau kan kamu ngomong, misalnya kamu ngomong, suara kamu kan ada di tempat saya. Kamu lagi membelah diri atau lagi mengutus suaramu ke saya? Ya lagi mengutus suara, tapi maksudnya kira-kira, kan bedanya. Kira-kira kalau suara Bapak udah ada di rumah saya, Bapak udah nggak ada lagi suaranya di tempat Bapak? Ya ada. Ya berarti itu namanya membelah diri nggak, Pak? Ya enggak. Nah, ya udah, sama seperti Bapa mengutus firman-Nya ke dunia. Firman-Nya itu ketika diutus ke dunia tetap satu di dalam Bapa dan satu di dunia. Sama seperti suara Bapa ini. Suara Bapa ini ada di Maldives di tempat saya, juga ada di rumah kau, tanpa kau membelah diri. Gitu. Kalau Anda aja bisa berlaku seperti itu, kenapa Anda bingung dengan Allah yang lebih maha tinggi dibandingkan kamu? Jadi ketika Bapa mengutus firman-Nya ke dunia, firman-Nya itu tetap ada di dalam Bapa dan juga firman-Nya itu ada di dunia. Lalu firman-Nya itu menambahkan kodrat manusia. Dari mana dia menambahkan kodrat manusia? Dari rahimnya Bunda Maria. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah kemanusiaan dari Sang Ilahi. Tanpa membelah diri aja, Anda bisa mengutus suara Anda. Apalagi Allah kami. Gitu. Kalau menurut Ibu itu Tuhan itu makhluk apa bukan?
Apa? Tuhan itu makhluk apa bukan? Tuhan itu gelar, Pak. Bukan, Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu adalah gelar. Iya, berarti bukan makhluk. Kalau Yesus makhluk apa bukan? Yesus itu adalah Allah dan manusia. Oh, berarti makhluk ada, terus Tuhannya ada gitu, setengah Tuhan setengah makhluk. Tuhan itu gelar, Pak. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia yang gelarnya Tuhan. Kayak saya ini. Kayak saya ini ya. Saya ini gelarnya guru. Yesus gelarnya Tuhan. Saya ini manusia, sepenuhnya manusia. Saya cuma manusia, tapi kalau Tuhan Yesus itu, dia itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi nggak ada dibilang setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu namanya orang mereng, Pak. Iya, baik. Berarti ketika itu menurut Kristen itu kan disalibkan ya. Menurut Kristen itu kan disalibkan, berarti kalau Menurut disalibkan dunia, itu menurut sejarah, Yesus itu beneran disalib. Tapi menurut agama, kan Yesus itu tidak disalib. Itu kan justru itu makanya saya bilang yang intinya itu pada intinya Kristen aja yang meyakini. Oh enggak, dunia meyakininya. Yang enggak Kristen aja percaya bahwa Yesus itu disalib. Cuman Tuhanmu aja yang entah kemana waktu itu. Nggak bisa melihat fakta gitu. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Iya. Jadi ketika disalibkan itu berarti dunia itu siapa yang ngatur itu? Ya, jadi ketika kamu ada di rumahmu ngomong ya, suaramu di sini. Kira-kira yang di rumahmu itu siapa itu? Yang di rumah mana? Hari gini ya Pak ya, saya ini adalah seorang direktur Pak. Saya ini pebisnis. Saya itu nggak perlu mengatur bisnis saya itu, saya harus lari ke Indonesia gitu Pak. Saya cukup di sini bisa ngatur bisnis saya. Ya benar, nggak harus. Tuhan. Iya. Ya, tapi kan ibunya misalkan Tuhan. Ketika ibunya misalkan enggak, andai kan dari tadi itu Bapak gambarannya. fokus. Kalau Andai tadi Bapak fokus mendengarkan saya bilang tadi. Jadi ketika Bapak mengutus firman-Nya, firman itu tetap satu di dalam Bapak dan juga ada di dunia. Masalahnya kan Anda nggak pernah fokus dengan jawaban saya. Ya, terus saya bilang, Yesus itu ada di bumi dan ada di surga, Pak. Yesus itu ada di bumi dan ada di surga. Coba kau pikirkan aja dulu. Ya berarti dua kan, yang satunya disalibkan, yang satunya di surga. Anda ada di Maldives, Anda ada di mana rumah Anda? Berarti Anda ada dua atau ada satu? Saya tanya Anda ada dua atau ada satu? Ya, karena Anda lagi bicara dengan saya ini di Maldives. Jangan-jangan ini hantunya ini. Kan gobloknya luar biasa, Pak. Satu. Oke. Jadi kan udah paham ya Pak ya. Jadi kalaupun Bapak bisa ada di rumah saya di Maldives, Bapak juga dengan cara yang sama dan waktu yang sama ada di tempat Bapak. Kenapa Bapak bingung sama Tuhan yang lebih maha tinggi dibandingkan Anda? Gitu. Ya, terus ini Bu, bagian ini apa namanya? Perihal tentang kan Tuhan itu tidak maha lemah ya, dia maha kuasa. Tidak lemah itu intinya. Lemah itu dalam konteks apa sih Pak? Saya tanya Anda. Ya Tuhan mah nggak maha lemah. Maha kuasa. Anda lemah nggak? Ya lemah karena makhluk manusia. Bukan, Anda lemah karena ketika Tuhan Anda bilang jangan berbuat dosa, Anda berbuat dosa, Anda lemah. Makanya Anda lebih menuruti setan dibandingkan Tuhan Anda. Itu namanya lemah Pak. Kalau Anda kuat, Anda akan bisa menahan segala perintah setan, gitu. Nah, sekarang saya tanya, satu manusia yang bisa melawan keinginan dagingnya siapa? Melawan apa? Keinginan dagingmu. Siapa satu manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa Pak? Ayo siapa? Ayo. Gimana? Tahu nggak Pak? Orang yang tidak pernah berbuat dosa itulah adalah orang yang terkuat di dunia. Orang yang tidak pernah berbuat dosa itulah orang terkuat di dunia ini. Ayo, coba sebutin Pak. Iya, tapi kan orang itu bukan Tuhan. Iya, makanya saya tanya Anda. Iya, kalau di kami itu ya para Nabi Isa, ada Nabi Isa. Loh, bukan Nabi Muhammad. Loh. Kenapa cuma Isa? Apa dia Tuhan? Ya salah satunya gitu kan. Salah satunya. Berarti ada yang lain. Siapa yang lain? Ya udah itu. Bukan salah satunya, satu-satunya. Satu-satunya yang terkuat di dunia ini adalah Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan dosa. Maka dia layak disebut Tuhan. Makanya dia itu. Ya tapi maksudnya ya emang terkuat misalkan ya. Tapi kan di situ di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab apa enggak tahu. Dia tuh kan berkatanya, Yesus itu berkatanya tidak bisa berbuat apa-apa, itu berarti apa yang tidak bisa dia buat, saya tanya Anda. Apa yang tidak bisa melainkan kehendak.
Dia Iya, kan makanya melampaui Anda kehendak pahami Tuhan, dulu. melampaui kehendak. Kalau Anda mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang tidak bisa dia perbuat coba? Dia hanya tidak bisa berbuat Iya kan dosa. kehendak. Dia cuma tidak bisa berbuat dosa, itu aja. Itu yang dia tidak mampu lakukan. Itu. Coba. Sekarang saya tanya Anda, Pak. Siapa manusia terkuat di dunia ini? Ya nggak ada yang terkuat. Tuh, ada lah. Namanya makhluk Satunya yang terkuat makhluk itu nggak ada adalah yang Yesus. Yesus itu yang paling kuat. Waktu iblis nyuruh dia mengubah batu jadi roti, Yesus itu nggak mau lakukan. Kenapa? Itu perintah iblis. Tuhan saya itu tidak mengikuti perintah iblis. Itu. Waktu orang-orang Ya, mengatakan, itu. turun kau dari kayu salib itu, Tuhan Yesus nggak mau ngikutin itu. Kenapa? Karena Yesus itu tidak menaati permintaan iblis. Disitulah dinyatakan bahwa Yesus Iya. itu kuat. Sama seperti Ayub. Tahu Nabi Ayub? Nggak kenal pasti. Ya, Tahu, kan? sama seperti Ayub. Dia, walau dicobai iblis, dia tidak berbuat dosa. Demikian Yesus. Yesus itu Tapi tidak itu nurut. menurut ibu itu penyaliban itu keinginan siapa tuh? Keinginan Tuhan apa keinginan iblis itu? Kehendak Allah. Itu ada perintahnya gitu dari Tuhan. Ada. Harus disalibkan. Ada perintahnya di dalam Yesaya. Aku berkehendak meremukkan dia. Jadi Bapa itu berkehendak untuk Dianya siapa? Yesus. Jadi sang Bapa itu berkehendak untuk mengorbankan Tuhan Yesus. Oh, mengorbankan anaknya. Iya, supaya manusia di dunia ini bisa diselamatkan. Karena kalau dia tidak berkorban, tidak ada yang selamat di dunia ini. Semuanya auto neraka. Ya baik. Terus mengenai ini Bu, mengenai makhluk yang apa ya itu di apa ya tertulisnya itu? Yang makhluk menyerupai domba, terus bertanduk 7 itu, terus bermata 7 itu gimana? Di mana itu? Hubungannya sama Yesus itu apa? Dalilnya itu di mana? Makhluk. Dalilnya Ada itu. pokoknya Bu, saya lupa lagi tuh. Saya nggak bisa menerangkan sesuatu yang tidak jelas. Oh, berarti Ibu gak tahu ya? Bukan nggak tahu, Anda juga harus tahu. Kalau saya tahu benar, karena Anda mengatakan makhluk, maka tidak ada kata makhluk di situ. Terus apa Bu katanya? Anda cari tahu sendiri, karena ini kan narasi Anda yang harus Anda pertanggungjawabkan. Di dalam apa ya? Bukannya saya, bukan itu. Gimana Pak? Ya udah, kalau nggak tahu Pak. Saya tahu, Anda yang tidak tahu. Tadinya pengen apa ya? Pengen nanya itu biar tahu saya, biar gimana? Apa itu? Ya kalau Anda tidak tahu pertanyaan Anda, apa yang mau saya jawab? Anda aja Ya nggak tahu. pertanyaan saya gitu, apa hubungannya yang makhluk mata 7 terus tanduk 7 itu hubungannya apa Makhluk sama mata Tuhan yang umat Kristen? 7 itu apa? Loh, makhluk tanduk 7 dan mata 7 itu apa? Saya juga nggak tahu. Iya justru itu. Karena nggak ada di dalam Alkitab saya. Ya mungkin itu di dalam Ada itu, Bu. Al-Quran. Hah? Mungkin itu di Quranmu. Kalau di Quran nggak ada itu. Di Alkitab saya juga nggak ada itu. Makhluk Ada. mata 7 tanduk 7. Nggak ada di Alkitab saya. Kalau ada silakan buktikan. Saya nggak bisa carinya soalnya ini handphone saya satu saya. Berarti Anda tidak bisa membuktikan. Terus untuk ini Bu, untuk Apa tuh? kan Yesus itu pernah hidup ya, kalau menurut Kristen itu kemanusiaannya ya di tengah-tengah Bani Israel. Itu dia melakukan perintah Tuhan itu apa aja? Dia Tuhan. Enggak melakukan perintahnya apa aja? Kebiasaan hidup. Nah, apa tuh? Melakukan Ada pernah nggak Yesus maksudnya ke gereja gitu? Ada nggak? perintah apa? Siapa yang memberi perintah? Enggak, maksudnya Yesus itu pernah ke gereja apa misalkan Yesus pernah ke gereja. dibaptis? Gereja Iya, itu saya, kan. Pak. Gereja itu adalah orang-orangnya. Kan itu gereja itu tempat Mungkin maksud abang gedung gereja kali. Tempat berkumpulnya gereja itu namanya gedung gereja. Kalau saya itu gereja.
Jadi Yesus ke tempat saya. Gimana itu, Pak? Coba yang benar dulu narasi. Iya. Iya, apa tuh? Kan kalau Kristen itu kan suka ke gereja gitu, terus Orang makan Kristen. babi gitu kan rata-ratanya. Terus Yesus itu kayak gitu nggak semasa hidup di tengah-tengah Bani Israel? Hubungannya apa? Yesus itu ke gereja. Kan gereja itu adalah orang. Iya kan, Terus orang apa tempat? orang, gereja itu adalah orang-orangnya. Tempat berkumpul gereja, yaitu namanya gedung Iya tempat gereja. kan. Oh, Tempat iya, maksudnya orang, tempat gereja itu berkumpul namanya gedung gereja. Loh ini Oh iya, pernah gak Yesus ke gedung gereja gitu nggak ada. di masa? Iya. Terus Yesus itu Kristen ke bait ikut Allah, siapa? Pak. Yesus itu ke bait Allah. Nah, itu. Kenapa Kristen ke gereja gitu? Nggak sama kayak Yesus itu Gereja, semasa hidup? gedung gereja itu sama seperti bait Allah tempatnya. Samanya di hal apanya? Sama semua. Terdiri dari ruang kudus, ruang maha kudus, dan pelataran. Bentuk gereja itu seperti bentuk bangunan gereja itu sama seperti bait Allah. Terus hubungannya Oh, gitu. sama makan babi apa, Pak? Iya kan, kalau misalkan Kristen mengikuti Yesus ya harusnya kalau Yesus tidak makan ya tidak makan gitu. Tuh. Tidak makan babi. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad makan jengkol nggak, Pak? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak makan jengkol, nggak ngerokok, kenapa kok makan jengkol? Kenapa kok ngerokok? Harusnya kalian ikutin dong. Kan gitu, kalau mau ngikutin. Karena kami mengikuti ajarannya, bukan gaya hidupnya. Bukan lifestyle-nya. Bukan masalah gaya Bu, jadi kan yang tertulis itu babi itu haram kan ya. Di mana Terus, dalilnya babi terus haram dimakan. untuk orang Kristen? Sekarang saya tanya, di mana dalilnya babi haram untuk orang Kristen? Oh jadi halal gitu Bu? Nah memang nggak ada. Yesus itu memang tidak pernah mengatakan, hai orang Kristen, babi haram. Nggak ada. Tapi Yesus itu bilang sama orang Oke. Kristen, sembelihlah kepada Petrus. Ini tulisannya ada di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Makanya Bapak baca Quran Bapak. Isa telah menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Itu ayat di dalam Quranmu. Kamu nggak tahu? Ya, Nggak pernah baca Quran ya? Tapi perkataan, Pernah baca Quran nggak? tapi perkataan Yang itu menarasikan sering, Bu. Isa menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Nggak pernah tahu ini? Ya susah lah Pak. ya tapi babi mah Bu nggak bisa diganggu gugat, babi itu tetap haram. Sekarang saya tanya. Sekalipun Nabi Isa, Sekarang saya tanya. babi itu tetap haram kalau kitab saya itu. Ya itu kan kitab Anda. Terus kenapa Anda paksakan di kitab Iya. saya? Iya, tapi di kitab Ibu itu halal berarti ya? Memang halal. Yesus mengatakan halal. Sekarang saya bahwa- tanya Anda. Sekarang saya tanya Anda. Di kitab Anda, babi itu haram sejak tahun berapa? Ya dari semenjak adanya Al-Quran. Oke, berarti sebelum ada Al-Quran, babi itu halal. Kan nggak repot kan? Anda mengharamkan sesuatu, Allah Anda mengharamkan sesuatu di abad 7. Berarti sebelum abad 7, halal nggak? Ya terus Karena sekarang belum sekarang Sama Allah. terus sekarang 2025 gimana? Sekarang 2025. Kenapa? Ibu masih makan babi gimana? Memangnya Allah pernah mengatakan demikian? Tahun 2025 haram babi. Ya enggak kan Al-Quran itu udah ada sekarang mengatakan haram. Ya iya, sebelumnya dikatakan haram nggak? Ya kalau sebelumnya kan saya belum hidup Bu. Ya, Jadi saya kurang mengetahui. Jadi kalau agama Anda pun baru bertindak abad 7, untuk apa Anda mendakwa agama saya yang di abad 1? Kan ketentuan Anda itu di abad 7. Tuhan kami dengan segala ketentuannya udah ada di abad 1. Jadi itu nggak berlaku, nggak kepake kitab Anda di kitab saya. Karena kitab Anda baru launching abad 7. Nggak ngefek. Karena orang Kristen itu tetap seperti itu pendirian kitabnya. Oh, sekarang saya tanya Anda. Kalau di zaman masa turunnya Quran baru ada haram, berarti saat di masa Isa, babi halal nggak? Saya tanya, kalau baru diharamkan abad 7, di masa Isa, halal atau haram? Kalau untuk Gimana menurut Anda? masa dulu kan saya belum ada. Jadi kan saya kurang mengetahui. Ya udah. Apalagi kalau saya tanya di zaman Ibrahim, babi halal atau haram? Lebih nggak tahu lagi Tuhanmu toh? Ya sudah. Jadi gini Pak, haram halalnya babi, dimakan atau tidak dimakannya babi, itu tidak ngefek kepada keselamatan. Satu hal Anda yang harus tahu, ada nggak satu orang Islam yang nggak makan babi masuk surga? Saya tanya. Loh kalau belum ada Yang nggak satu masuk. orang Islam yang nggak makan babi, nggak masuk surga, mending dimakan Pak, enak. Ya nggak? Karena makan atau nggak makan
makan babi ternyata nggak mempengaruhi surga dan neraka. Itu ada nggak dalil di dalam Al-Quran Anda? Sekarang saya tanya, ada nggak dalil dalam Quran Anda? Makan babi masuk neraka? Ya enggak, cuma Ya kalau nggak ada dimakan aja. Ya tapi kan nggak sejelas gitu Bu. Jadi gini, kalau misalkan di Al-Quran itu menjelaskan misalkan segala yang dilarang Tuhan itu menjadi dosa, ya udah jangan gitu. Sekarang saya tanya, rokok itu dosa nggak? Ya rokok mah nggak haram, rokok mah Oke. nggak dikatakan haram. Sekarang saya tanya, mudorot dari rokok itu apa? Maksudnya efeknya? Iya, yang jeleknya dari rokok itu apa sih? Ya paling apa ya, kena kanker gitu. Oke, sekarang saya tanya, mudaratnya makan babi apa? Kenyang kan? Kenyang. Mendingan makan babi daripada ngerokok. Kenapa rokok dihalalkan, babi diharamkan? Mendingan kenyang daripada kena kanker. Bukan gitu Bu. Loh, bukan gitu. Fakta. Faktanya gitu toh. Ya, luar biasa saudara ya, jawaban dan penjelasan dari saudara Agatha ya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jadi pertanyaan tentang makan babi, sebenarnya dalam agama Kristen tidak ada larangan tertulis teman-teman ya untuk mengonsumsi makan babi ya. Setiap agama memiliki aturan dan panduannya sendiri ya, yang bersumber dari kitab suci dan tradisi masing-masing ya. Sedangkan pertanyaan mengenai Tuhan dalam agama Kristen itu 3 atau 1, ya jawabannya 1 saudara ya. Tuhan itu Esa ya. Jadi pemahaman tentang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memang kompleks dan seringkali disalahpahami oleh tetangga sebelah teman-teman ya. Di dalam Markus 12 ayat 29 dikatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Dan di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi intinya saudara, dalam kepercayaan Kristen hanya ada satu Tuhan ya, yaitu Tuhan yang Esa. Diwujudkan dalam 3 pribadi yang berbeda, namun satu hakikat saudara ya. Semoga penjelasan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.